Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Cerita Dosen. Tadi saya scroll-scroll TikTok ya. Ini cerita tentang mahasiswi yang masuk rumah sakit karena dosen pembimbing skripsinya tidak bisa ditemui. Miris ya. Miris ketika ada seorang dosen dihubungi oleh mahasiswa tetapi tidak pernah direspon. Sampai-sampai mahasiswanya itu tulis capek sama dosen, nyusahin dan mempersulit mahasiswa. Nah ini ada di atas ini ya, mahasiswi ini sakit gara-gara dosen pembimbing skripsi nggak pernah bisa ditemui. Apa apa kendalanya sampai bapak atau ibu dosen yang terhormat ini tidak bisa ditemui? Tanggung jawab kita sebagai seorang dosen adalah melayani mahasiswa. Dengan cara apa? Menerima mahasiswa yang datang sama kita ketika dia mau bimbingan, ketika dia mau konsultasi, harusnya kita dengan senang hati harusnya menerima mereka. Jangan kita karena merasa misalnya sudah sebagai dosen, karena mahasiswa butuh ya, kamu kan butuh dengan saya, ya tunggu saja waktu luang saya. Nah, itu nggak boleh itu kayak begitu. Harusnya kita menyampaikan yang baik kepada mahasiswanya. Respon saja, misalnya Bapak Ibu misalnya ada sedang sibuk, sampaikan kepada mahasiswanya, saya belum bisa ya, nanti jam sekian. Tapi kalau melihat cerita ini, ya kita lihat lagi di sini, pesannya di atas. Si mahasiswa itu sudah memberi salam, menyampaikan nama, apa maksud dan tujuannya, minta maaf Pak, saya menyampaikan ini dan sebagainya. Apakah saya bisa datang langsung atau di mana bertemu dengan Bapak, mohon petunjuknya. Ini kan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan mahasiswa, menyampaikan niat baiknya kepada dosen, seharusnya itu direspon dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Setiap mau ketemu, selalu dipersulit. Itu bahasa yang dari TikToknya itu ya. Susah banget responnya, nekat nelpon karena waktu, tapi tidak diangkat juga. Saya jadi bingung ya dengan Bapak atau dosen, Ibu dosen seperti ini. Nah, responnya susah, sekali respon singkat, padat. Setelah dia berikan maksud tujuannya, ketika dibalas, dia saya ada di jalan, saya sedang di sini. Nanti ya, ini tentu pasti akan membuat mahasiswa tersebut jadi jenuh. Alhasil apa? Masuk rumah sakit, kasihan. Nah, kita lihat ada komentar netizen ya di atas ini ya. Skripsi itu mudah, yang susah dosennya. Yang susah itu dosen, bukan skripsinya. Jadi dosen dianggap mempersulit, makanya skripsinya jadi susah untuk selesai dibuat. Ada juga yang memberi saran, gitu bisa dilapor nggak sih atau minta diganti gitu. Kalau diganti bisa saja diganti pembimbingnya. Karena melihat misalnya fenomena yang terjadi bahwasanya dosennya tidak memberikan masukan atau informasi yang baik kepada mahasiswanya, bisa dengan pertimbangan seperti begitu. Kemudian ada almarhum dosenku pernah bilang, jika kita tidak mau membantu orang lain, minimal kita tidak mempersulit orang lain. Ini kembali ke niatnya dosen itu sendiri ya. Apakah memang niatnya mau mempersulit, dia merasa mungkin saya dulu kuliah juga susah, kenapa saya harus, kalau ada yang susah, kenapa saya harus gampang begitu? Ya enggak bisa seperti begitu ya. Ini anak-anak harusnya kita bimbing dengan baik. Bukannya kita persulit, kita permudah. Dengan kita mempermudah mereka, kita nantinya akan juga diberikan kemudahan gitu. Saya ingat ada pesannya Ustadz Dasat seperti begini. Dengan apa yang disampaikan Ustadz Dasat itu kita bisa paham, kita bisa ketahui. Janganlah kita suka mempersulit sesuatu. Kalau ada sesuatu hal yang kita bisa permudah, maka permudahlah. Permudahkanlah, khususnya pada bimbingan skripsi mahasiswa. Begitu. Ada juga ini komentar lainnya. Mereka itu meminta kita untuk tidak malas-malasan dalam menyelesaikan skripsi. Tapi ketika kita dipersulit, nunggu seharian belum tentu ada hasilnya. Orang tua di kampung udah nanya-nanya, akhirnya pulang ke kos nangis aja. Wah, miris ya. Mahasiswa dari pagi sampai sore sudah janjian tapi dosennya nggak datang. Nah, ini masalah lagi hal seperti ini. Nah, ini pelajaran ya buat kita semua para dosen. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Saya kasih tips mungkin ya. Saya kasih tips sedikit buat teman-teman mahasiswa sehingga nantinya bisa mudah gitu dalam hal
konsultasi atau bimbingan sama dosen penasehatnya. Yang pertama mungkin kalau tidak dibalas melalui WA, kita bisa melalui email. Jadi pastikan teman-teman juga itu punya email dari dosen tadi, sehingga teman-teman bisa menghubungi tidak hanya melalui WA, tapi melalui email. Yang kedua, teman-teman bisa datang pada saat jam konsultasi. Nah, ini tentu teman-teman harus memperhatikan juga kapan waktu yang ditetapkan oleh dosen pembimbing. Misalnya dia sampaikan, saya menerima bimbingan hari Selasa dan Kamis pada jam sekian. Nah, gunakan waktu itu untuk bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jalan paling terakhir itu adalah menghubungi koordinator prodi atau ketua prodi atau di jurusan, mungkin bisa mengganti pembimbing tersebut dengan alasan tertentu. Karena seperti tadi, setiap saya mau hubungi tidak perlu dibalas. Perlihatkan buktinya, ini yang terjadi Pak, ini begini yang terjadi. Jadi mohon kebijaksanaannya, solusinya. Nanti itu akan ditindaklanjuti oleh prodi, yang kemudian nanti dia pasti akan menghubungi dosen tersebut. Kenapa begini, kenapa begini. Jadi diklarifikasi terlebih dahulu. Ketika memang sudah tidak ada juga solusi antara dosen dengan prodi, ya Kaprodi itu bisa menetapkan atau mengganti dosen pembimbing tadi dengan pembimbing yang baru yang lebih kooperatif. Seperti itu. Mudah-mudahan mahasiswa semester akhir bisa menyelesaikan skripsinya tepat waktu dan semoga mendapatkan pembimbing yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.